print screen boarding pass untuk boarding pass tiket pulang, terus nggak ada sinyal, jadi lama deh. Nah ini kita lagi nunggu bagasi. Nah setelah ambil bagasi guys, kita mau lanjut ke KLIA Express Station. Kita mau naik KLIA Express yang langsung ke KL Sentral. Oh ya, cerita sedikit, aku dapat tiket ini harganya 2 juta per orang ya, pulang pergi itu naik AirAsia. Jadi kalau berdua total pulang pergi 4 juta. Guys, kita udah sampai mau ke KLIA Express. Guys, kalau kamu udah punya tiket KLIA Express, ambilnya ke platform A ya, karena platform A ini emang express langsung ke KL Sentral. Kalau yang platform B itu transit dulu ke beberapa stasiun. Nah, pas masuk ke area tempat duduknya, ini kita bisa taruh barang di sisi sebelah sini nih, kayak ada raknya gitu ya guys ya. Terus tempat duduknya bebas, nggak ada nomor tiketnya gitu. Kalau aku sih prefer yang nggak backwards ya, jadi arahnya sesuai dengan arah jalannya si kereta ini. Suasananya sih kayak bersih, nyaman gitu. Halo guys, kita udah sampai di KL Sentral. Jadi tadi perjalanan dari airport itu cepet sih, sekitar setengah jam aja kayak udah langsung sampai di KL Sentral. Pengalamannya menarik karena nggak berasa lama. Terus tapi keretanya goyang-goyang banget. Sama kayaknya kayak kereta Indo buat yang ke bandara itu. Cukup luas juga. Oke, nah ini kita mau cari makan, tapi sebelumnya aku mau ketemu teman aku dulu karena aku mau ngambil respect untuk lari besok. Oke. Nah, sedikit informasi tentang KL Sentral ini guys. KL Sentral ini adalah stasiun kereta api utama di Kuala Lumpur, Malaysia. KL Sentral ini udah buka dari 16 April 2001, menggantikan peranan stasiun kereta api Kuala Lumpur yang lama. Nah, KL Sentral ini tuh pusat penghubung transportasi antar modanya di KL ya guys ya. Jadi cukup tengah dan semua antar moda atau kayak berbagai jenis angkutan tuh startnya dari KL Sentral. Makanya kalau ke Genting pun dari KL Sentral.
Meskipun itu bus ya guys, bukan cuma kereta aja. Nah ini aku udah ketemu temenku karena KL Sentral ini nyambung sama New Central. Jadi kita jalan dulu ke New Central, habis itu kita mau ajak temen aku makan. Nah, setelah dari KL Sentral atau New Central tadi guys, aku lanjut naik KTM komuter itu ke Masjid Jamek Station. Nah, ini ceritanya aku udah nyampe ya di Masjid Jamek. Nah, dari sini itu aku mau ke hotel. Hotelku deket banget loh dari stasiun Masjid Jameknya. Oh iya, mau info juga guys, ini pakai tap in tap out itu pakai koin gitu ya. Koinnya dicemplungin kalau kita mau out. Nah, tuker koinnya itu ada di vending machine-nya sendiri. Jadi mesinnya itu ada di KL Sentralnya, bisa pakai cash gitu atau koin-koinan gitu ya. Nah, aku pikir tuh kalau di sini udah bisa pakai tapeless card kayak di Singapura. Ya biasanya aku pakai Genius sih. Nah, ternyata nggak bisa guys, jadi harus tuker koin tadi. Nah, setelah pengalaman itu, akhirnya aku rada males untuk naik komuternya. Akhirnya aku untuk the next following days, aku pakai GrabCar aja karena lebih cashless ya guys ya gitu. Karena aku nuker ringgit tuh juga nggak banyak. Lagian harga Grab di sini tuh FYI nggak gitu mahal. Cuma memang waiting time-nya lebih lama sedikit daripada kalau kita pesen Grab di Indo. Kalau pesen Grab di Indo khususnya Jakarta itu kan cepet banget dapet abang Grabnya. Kalau di sini lumayan lama. Nah, ini hotelnya itu Hotel Big M Hotel. Aku udah review hotelnya di video khusus Big M Hotel. Kalian nonton ya guys ya. Yuk guys, kita hari ini mau lanjut jalan-jalan ke Bukit Bintang. Ini udah di Bukit Bintang sih, maksudnya keliling-keliling mall-mall ya. Yuk, mau cari makan, lapar banget. Day 2 di KL itu sebenarnya pagi-pagi aku ikutan KL City Day Half Marathon ya guys, lari. Nah, vlog khusus larinya sendiri juga aku pisah supaya bisa lebih mencerminkan perjalanan aku lari. Nah, aku nginep di Gold Tree nih karena aku udah pindah juga dari Big M, terus aku pindah ke Gold Tree. Gold Tree itu deket banget sama Pavilion Hotel. Jadi cuma jalan kaki aja udah bisa ke Pavilion. Hotelnya lucu guys, jadi memang hotelnya nggak besar atau nggak spacey gitu kamarnya, tapi ada museum di dalam hotelnya, museum kamera. Ih seru deh, pokoknya kalau kalian belum tahu hotelnya kayak apa, kalian mesti nonton video aku yang Gold Tree Hotel ya. Nah ini karena udah waktunya kita explore Bukit Bintang nih guys, pastinya aku mau lihat ke Pavilion dulu dong ya, mau Pavilion. Nah ini ke arah tengahnya Pavilion, dimana adalah sumber kehektikan KL, kayaknya daerah Bukit Bintang ini. Yuk ikutin aku, untungnya aja nih cuacanya cerah banget, kalian bisa lihat langitnya biru banget. Yuk jalan-jalan.
Nah, sekarang kita mau explore dulu isi dari Mall Pavilion ini, guys. Nah, setelah dari Pavilion, aku mau ajak kalian ke KLCC Park. Terus malamnya kita ke Alor yuk. Nah, ketiga tempat ini tuh cuma walking distance semua loh dari hotel aku. Nah, lantai pertama ini adalah area kayak kafe-kafe gitu ya guys ya. Ini sebenarnya mirip kayak Somerset ya. Nah, tapi di ujung sana itu nanti ada jalanan connecting yang bisa langsung ke KLCC Park, ke ujung sana. Tapi sebelum jalan jauh, kita mau makan dulu. Aku kebetulan nggak makan di area bawah ini, tapi satu lantai di atas lantai ini guys. Jadi ada resto juga di atas ini. Makanannya enak yang mau aku makan, jadi kita lanjut aja nonton videonya. Nah ini guys, jadi aku makan di Tonkatsu by WA Kitchen, itu di Pavilion Kuala Lumpur tadi ya. Itu di level 4 atau di lantai 4 ya guys. Nah ini specialty-nya tuh sebenarnya katsu, tapi kebetulan aku nggak milih makan katsu, aku pilih yang berkuah kayak kimchi gini, kimchi kuah gitu. Rasanya enak, udah gitu ini kan pesennya kayak satu set gitu ya guys ya, udah dapet mochi gitu. Nah kalau suamiku pesan yang kayak buto cincang gitu, jadi ini non halal ya guys ya, udah paket sama nasi sama miso soup. Lanjut kita keliling pavilion ya guys. Nah ini dekorasinya karena lagi Ramadan, warnanya kayak hijau gini ya, bagus ya. Lanjut setelah puas kelilingin Pavilion Mall, kita mau ke KLCC Park dong ya, karena kan kita pengen lihat Twin Tower dan juga main di parknya atau chill di parknya. Nah aku pikir kita harus naik Grab, tapi karena di luar kondisinya macet, kita searching ternyata kita bisa jalan aja langsung dari Bukit Bintang ke KLCC Park. Jadi ada connecting bridge-nya gini guys. Arahnya tadi dari lantai pertama pavilion kita menuju ke ujung itu ada bridge to KLCC Park. Kita jalan aja. Jadi approximately tuh jalannya sekitar 15-20 menit lah ya. Tergantung kecepatan masing-masing. Tapi nggak usah khawatir karena semuanya indoor, nggak kena hujan dan nggak panas ya. Karena lihat aja suasananya tuh kayak gini gitu. Menurut aku ini ngebantu banget selain ngehemat ya guys, terus kita bisa ngebuang kalori dan juga kita jadi nggak kena macet-macetan di bawah karena kan areanya hektik. Kalian ikutin aja petunjuknya ke KLCC itu kemana, jadi tiap ada plang kalian baca ya guys ya supaya nggak keterusan atau salah exit. Nah ini kita udah hampir sampai nih guys, kita tinggal ikut aja arahnya. Jadi kita turun nih ke eskalator. Terus habis itu kita masuk ke KLCC-nya guys. Jadi KLCC itu kan singkatannya Kuala Lumpur Convention Center ya. Jadi ini ke Convention Center-nya dulu kita masuk. Nah kalau kita ke bawah ini guys, kita akan ketemu food court dan aquaria ya.
Sebenarnya kalian nggak usah turun, itu bisa langsung ke belakang itu ke LCC Parknya udahan. Tapi karena ini aku mau lihat-lihat, aku turun, terus aku cari pintu lagi untuk ke KLCC Park. Jadi cuma naik tangga gitu deh. Nah ini sampai guys di KLCC Park. Lihat deh suasananya, udah sore kebetulan pas dan masih cerah. Guys, kita jalan-jalan ke KLCC Park sambil minum boba, nggak boba sih, Tea Life namanya. Yuk. Ini kan kali kedua aku guys ke Malaysia. Menurut aku kalau mau ke KLCC worth it banget kalau kalian ngelewatin KLCC Park, apalagi yang kalian bareng-bareng keluarga, anak-anak gitu ya. Karena KLCC Park ini terkenal banget dengan playgroundnya yang super gede. Nggak cuma playground guys, mereka juga punya kolam renang kecil. Maksudnya nggak dalam gitu ya, yang cetek bisa buat anak-anak itu luas kayak tadi sekilas kita udah lihat ya. Lihat dong playgroundnya gede banget dan ini gratis ya guys ya. Cuma ini hanya boleh dimainin sama anak-anak, yang gede-gede jangan ikutan main-main. Tapi tadi yang ayunan ini bisa kok dipakai. Nah aku kasih lihat sekilas nih ya tentang playgroundnya. Cuma yang aku kurang suka adalah toiletnya, karena toiletnya cukup kotor ya guys ya. Jadi kalau mau mungkin kalian ke toilet yang ada di mall aja, karena toilet yang di deket KLCC Park ini kebetulan pas aku datang lagi kotor dan ramai. Nah ini lihat deh untuk bagian kolam-kolamannya, asik banget, ajak anak-anak ke sini. Lanjut aku jalan-jalan, kok aku lihat keramaian di jembatan ini, ternyata ini jadi spot favorit orang-orang untuk foto dengan background Twin Tower guys. Sebenarnya ada jadwal fountain show-nya guys. Jadi ada show dari air mancur ini dengan lampu-lampu gitu. Cuma maaf banget aku nggak sampai sore di sini, jadi nggak bisa nunjukin ke kalian fountain show-nya.
Setelah puas ngelilingin KLCC atau Surya Mall, aku jalan malam-malam ini mau ke Alor guys, karena kita mau dinner. Kita cari, udah pasti yang paling terkenal itu adalah Alor Street ya, untuk makanan street foodnya. Alor Street ini nggak jauh dari area Pavilion Bukit Bintang. Kalian tinggal ikutin aja pakai Google Maps gitu. Jaraknya nggak jauh, sekitar 800-an meter ya guys, jadi sekitar 10 menit jalan. Maksudnya kemana sih? Salah ya? Sini ya? Nah, di Alor Street Food ini guys, yang terkenal juga salah satunya adalah durian Musangking. Duriannya memang agak sedikit pricey atau mahal ya, jadi sekitar 500 ribuan, tapi enak banget guys. Kalian kalau ada budget lebih, makan deh Musangking duriannya. Kita sampai di Alor Street. Nah, ini makanannya banyak banget jenisnya. Tergantung kalian pengennya lagi pengen makan apa nih. Yang aku lihat sih paling banyak tuh seafood ya guys ya. Nah, kebetulan aku setelah googling karena nggak pengen makan seafood, aku dapet satu resto Korean barbecue. Nggak jauh-jauh ya, makan Korean barbecue di Alor Street. Sebenarnya yang terkenal seafood sih. Jadi ini terserah kalian sih. Kalau aku lihat sih semua tempat rame, jadi kayaknya semuanya enak deh. Cuma aku mau makan Korean barbecue. Yuk, ikutin aku.
Nah, ini kita sampai ke restonya. Nama restonya tuh Coco Pocha, nggak tahu bacanya Koko Poka atau Coco Pocha ya guys ya. Tulisannya Korean barbecue. Restonya ini resto non halal ya guys. Nah, ini dia penampakan makanannya guys. Jadi karena aku gak sempet video, ini makanannya. Habisnya itu sekitar 400 ribuan guys. Oke guys, keesokan harinya ini karena hotel kita ada hotel budget, jadi kita mesti cari tempat sarapan ya guys ya. Nah, ketemulah si Capital Cafe ini. Surprisingly ini sangat memuaskan si kafenya. Terus juga di dalam banyak banget orang Indonya, karena ketahuan dari logat-logatnya tuh Indo banget deh. Nah, ini kita mau makan nasi. Jadi kita mau sarapan nasi, tapi kayaknya nggak nasi lemak nih guys. Jadi kita lihat aja menunya ke dalam yuk. Nah, akhirnya aku memilih untuk makan nasi dengan saus asam manis, terus juga minum Milo Dinosaurus. Jadi di sini juga ada kopi tarik, teh tarik gitu ya guys ya. Pelayanannya cukup ramah dan oke banget, jadi recommended. Nah, siangnya aku tuh ke Genting Islands guys. Nah, video Genting Islands itu aku pisahin karena cukup panjang nge-review Genting Islands. Dan juga aku pindah hotel ke Dorset Hotel. Jadi kalian juga perlu lihat Dorset Hotel ini, menarik banget karena ini satu-satunya hotel bintang 5 yang aku singgahi selama trip di Malaysia ini. Oke, itu aja vlog ketiga tempat yang famous di KL, yaitu tadi kita udah ke Bukit Bintang, ke KLCC, dan terakhir ke Alor Street. Paginya sarapan di Bukit Bintang. Next, kalian jangan lupa tonton terus videonya, apalagi yang Genting Highlands, dan juga review hotel-hotelnya, khususnya buat kalian yang mau ke Malaysia nih. Wajib banget kalian tonton semuanya. Oke, thank you so much for watching, dan jangan lupa subscribe Be Seeing the World. Dadah guys.